Diriwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raja dunia itu ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam, ada 4 raja di dunia ini, dan siapakah mereka? Diriwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raja dunia itu ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 raja yang mukmin, Zulkarnain dan Sulaiman bin Daud. Sedangkan 2 raja yang kafir, Namrud bin Kan'an dan Nebukadnezar. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baitku. Disebutkan Ibnul Jauzi dalam Al-Muntazam fi At-Tariq. Siapakah mereka hingga keberadaannya diakui oleh Islam? Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang kisahnya Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Kahfi 83 sampai 84. Kekuasaannya disebutkan mencapai ujung timur dan barat. Ia adalah raja yang tegas menegakkan syariat dan memerangi kemungkaran. Sosok Zulkarnain sendiri masih menjadi perdebatan dikarenakan banyak hilangnya bukti dan catatan sejarah. Terlebih lagi, nama Zulkarnain berarti bertanduk 2, yang menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya dia? Apakah ia Alexander the Great, Kores Akmeniah As-Sab, atau seorang raja yang saleh yang hidup di masa Nabi Ibrahim? Kisahnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ya ketika Zulkarnain membangun sebuah dinding raksasa yang membatasi sebuah kaum yang tertindas oleh Ya'juj Ma'juj. Sebuah kaum perusak yang akan kembali muncul di akhir zaman kelak. Kisah ini membuat para ulama berbeda pendapat tentang Zulkarnain. Ada beberapa tentang Zulkarnain. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau seorang malaikat, dan ada yang mengatakan bukan nabi dan bukan malaikat, dan ada yang mengatakan beliau hanya seorang raja, dan ini pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, dia berkata kepada Muawiyah, sesungguhnya ketika Zulkarnain didatangi kematian, dia berpesan kepada ibunya bila nanti dia meninggal, agar membuatkan banyak makanan, mengumpulkan seluruh wanita seisi kota, kemudian menghidangkan makanan di hadapan mereka. Sesudah itu dia mempersilahkan mereka semua menyantap makanan kecuali wanita yang tinggal mati putranya. Dia tidak boleh memakan sedikit pun makanan itu. Ketika sang ibu melaksanakan pesan putranya, ternyata tidak ada satupun wanita yang meletakkan tangannya di atas makanan yang dihidangkan di depannya. Sang ibu heran dan berkata, "Subhanallah, apakah kalian semua ditinggal mati putra kalian?" Mereka menjawab, "Iya, demi Allah kami semua kehilangan putra kami." Ternyata diketahui bahwa pesan Zulkarnain ini bertujuan untuk melipur duka ibunya ditinggal pergi olehnya. Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud alaihi salam adalah seorang nabi sekaligus raja di kalangan Bani Israel. Menurut Ad-Dinuri, Sulaiman menaklukkan daerah-daerah barat seperti Andalusia, Tangier, dan daerah-daerah pinggir Afrika. Kemudian kembali ke Syam. Sulaiman dikenal dapat menguasai seluruh alam atas kehendak Allah. Ialah raja yang menguasai dunia, mempunyai bala tentara berupa jin dan manusia.
dapat memerintah setan, dapat berbicara dengan hewan, dapat memerintahkan angin, dan menguasai berbagai macam keahlian yang tidak dimiliki raja sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Sad ayat 35. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat Naml ayat 18-19. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Quran Surat Saba ayat 12. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Quran Saba ayat 37. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri dan bersandar pada tongkatnya, tanpa diketahui jin dan makhluk lainnya. Jin terus bekerja hingga rayap memakan ujung tongkat Nabi Sulaiman, lalu tubuh sang Nabi pun tersungkur di atas tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Maka kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surat Saba ayat 14. Nebukadnezar atau yang juga dikenal dengan nama Bukhtansar ialah seorang raja yang kejam dari Babilonia, yang menjajah dan membantai kaum Bani Israel dan menghancurkan kerajaan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ulama tabi'in Said bin Musaib mengatakan, Nebukadnezar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis dan membunuh mereka. Kemudian dia datang ke Damaskus dan membunuh ribuan umat Islam di kalangan Bani Israel. Tafsir Ibnu Katsir 5-48. Di awal kekuasaannya, Nebukadnezar kerap mengambil kekuasaan dari raja-raja kecil dengan membayar upeti agar tunduk kepadanya atau memeranginya, hingga pada akhirnya kekuasaannya cepat berkembang hingga ke Syam, Fenisia, Palestina, Irak, Arab Utara, sebagian kecil di Asia. Nebukadnezar juga pernah mengepung kota Yerusalem yang ditempati kaum Bani Israel selama 18 bulan, menjarah dan membakar semua isi Baitul Maqdis, lalu menghabisi ribuan orang-orang Bani Israel termasuk Raja Zedekia. Sebagian kaum Bani Israel berhasil kabur ke Mesir, dan yang tidak berhasil kabur dijadikan tawanan termasuk Raja Yoyakin atau Raja Yehuda, Yerusalem, pasukan-pasukannya hingga para tukang dan pandai besi untuk dijadikan tawanan budak di negerinya di Babilonia, termasuk di dalamnya Nabi Yehiel atau Daniel, nabi yang diakui oleh Yahudi. Hal ini membuat kaum Bani Israel tercerai-berai pada saat itu. Tak cukup sampai di situ, Nebukadnezar juga terus berperang dengan berbagai Firaun di masanya, mulai dari Firaun Necho II, Firaun Psamtik II, Firaun Hofra, dan Firaun Amasis II. Peperangan ini dilakukan di dalam maupun di luar Mesir.
seperti di Karkemis pada masa Firaun Neko II, Yerusalem pada masa Firaun Hofra. Peperangan ini kerap dimenangkan oleh Nebukadnezar. Bahkan peperangannya dengan Firaun Hofra di Yerusalem mengguncang tentara Mesir dan menimbulkan konflik internal, hingga akhirnya Firaun Hofra kabur dari Mesir dan digantikan oleh Firaun Amasis II, yang merupakan seorang jenderal pasukan Mesir yang dianggap sukses oleh rakyatnya. Lagi, Nebukadnezar kemudian kembali memenangkan peperangannya dengan Firaun Amsis II, hingga akhirnya berhasil menginjakkan kaki di Mesir, lalu mendirikan tahta kebesaran di Tahpanhes sebelum akhirnya kembali ke Babilonia. Nebukadnezar meninggal dunia di Babilonia pada tahun 562 sebelum Masehi setelah terserang wabah nyamuk. Raja Namrud. Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Kusi bin Ham bin Nuh. Merupakan keturunan kelima dari Nabi Nuh. Ia adalah seorang raja di kota Mesopotamia, Babilonia, yang menjadi pusat peradaban dunia setelah banjir bah Nabi Nuh dan hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Namrud adalah penguasa zalim pertama di muka bumi yang mendeklarasikan diri sebagai raja dan Tuhan. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan yang mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Quran Surat Baqarah ayat 258. Ibnu Katsir berkata, tidak ada yang membuat Namrud sampai bertindak zalim mengingkari Ibrahim dan amat keras menentangnya, kecuali keangkuhan dirinya sendiri dan lamanya dia berkuasa. Ada yang mengatakan bahwa dia berkuasa menjadi raja selama 400 tahun. Ad-Dinuri berkata, dikatakan bahwa Namrud bin Kan'an adalah raja pengaku Tuhan yang berkuasa pada era Nabi Ibrahim. Dia adalah saudara sepupu Azar bin Tarikh, ayah Ibrahim. Nama Namrud terkenal karena usahanya sebagai pendiri Menara Babel, yang merupakan menara tinggi di bumi yang pernah dibangun di zaman itu. Kaum mereka dianugerahi dengan kekuatan-kekuatan fisik yang lebih dan keperawakan yang gagah dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Menara inilah yang dikenal hingga saat ini sebagai simbol keangkuhan dan kesombongan manusia. Dituturkan dalam kitab Injil Kejadian 10:8-12, Namrud mendirikan kota-kota besar seperti Babel, Erek, Akad, yang kesemua kota itu terletak tanah Sinear. Lalu ia pergi ke Asyur dan mendirikan Niniwe, Rehoboth, Kalah, dan Resen. Diriwayatkan Namrud dan seluruh pasukannya mati diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh wabah nyamuk, seluruh pasukan Namrud mati seketika. Darah mereka dihisap, daging mereka dimakan habis oleh nyamuk. Sedangkan Namrud masih selamat, tapi seekor nyamuk diutus untuk masuk kepala Namrud melalui lubang hidungnya dan bertahan di kepala Namrud sambil menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan sakitnya, Namrud bahkan memukul-mukul kepalanya dengan tongkat dengan sekuat tenaga. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun. Maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena seekor nyamuk kecil. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dunia Islam. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya.